Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin sahabat aksi Dewan Juri yang saya ta'zimi, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah nasihat mulia yang datang dari lisan manusia mulia, manusia agung, sebagaimana agungnya akhlaknya. Suatu ketika, tatkala Muaz bin Jabal, seorang sahabat mulia, bahkan Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, kemuliaan Muaz bin Jabal ini terbukti dalam sebuah hadis. Ketika nanti yaumil kiamah, Muaz bin Jabal akan menjadi imamnya para ulama, pemimpinnya para ulama. Tapi perhatikanlah apa yang terjadi. Kendati demikian, walaupun seorang sahabat Muaz bin Jabal ini mulia, dikatakan pakar dalam ilmu fikih, pakar dalam perkara hukum agama Islam, tapi beliau masih mendapatkan nasihat dari baginda Muhammad SAW. Apa nasihatnya? Nasihatnya 3. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa dengan takwa? Bahkan kita sering menyaksikan seorang khatib dalam setiap khutbahnya menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah ayat disampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, seorang istri andaikan saja tidak punya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mungkin dia akan patuh terhadap suaminya? Seorang anak yang tumbuh dewasa ketika tidak ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mungkin bakti itu masih ada untuk orang tuanya? Seorang pemimpin, apakah ketika tidak ada takwa dalam hatinya masih ada kebijakan yang pro dengan rakyat? Masih ada kebijakan yang tidak menyalahi syariat? Tentu tidak ada. Begitu indahnya kehidupan manusia di setiap lika-likunya ketika itu dilandaskan oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti yang sederhana, takwa ini adalah kita menutupi diri dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Nasihat kedua, wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan hendaklah kita ini manusia menyertai perbuatan buruk kita dengan kebaikan. Dahulu kala semasa muda, dulu banyak kita berbuat dosa, seringkali berbuat maksiat. Lalu sekarang kita beristighfar. Cukupkah dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak, jamaah sekalian. Yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak amalan-amalan soleh, amalan yang wajib, terlebih lagi amalan-amalan yang sunnah. Semua itu bukan karena semata-mata untuk menjadikan kita sebagai orang yang soleh semata, akan tetapi kita sadar dahulu kala kita banyak melakukan dosa, maka sekarang kita tidak cukup dengan amal yang pas-pasan, maka kita harus berusaha untuk menutupi keburukan kita di masa lalu dengan memperbanyak amalan soleh. Nasihat yang ketiga, Rasulullah menyampaikan, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau berperilaku baik kepada seluruh manusia, berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik. Perhatikanlah apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui itu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, terdapat dalam dirimu akhlak yang agung. Kita ini kalau mau berakhlak, contoh Nabi, berperilaku, menanggapi, merespon, kita contoh bagaimana Nabi merespon para sahabat. Sebagai seorang pendakwah, bagaimana sekiranya kita menyampaikan dakwah kita kepada khalayak? Bagaimana kita berperilaku kepada orang-orang yang secara status sosial mereka di bawah kita? Bagaimana kita memberikan perlakuan itu? Apakah wajar sebagai seorang pendakwah mencaci, mencemooh, merendahkan manusia di hadapan manusia lainnya? Ingatlah, keberadaan kita di dunia ini
tidaklah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang paling agung, ibadah amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah, di yaumil hisab nanti adalah akhlak. Perbuatan baik. Lisan yang tidak mencaci, lisan yang tidak mencemooh, dan itu semua akan kembali kepada kita. Kebaikan yang kita tanam kelak nanti itulah yang akan kita tuai. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-Fakir hanyalah seorang yang belajar untuk menyampaikan perkara dalam agama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.